Kira-kira rancangan aksi perubahan yang Bapak buat itu apa Pak kira-kira Pak? Untuk rancangan aksi perubahan, kita mengangkat sebuah judul optimalisasi moderasi beragama yang berbasis platform digital pada Kementerian Agama Kabupaten Kota. Wih, keren banget ini sangat komunitas. Ternyata rancangan aksi perubahan Bapak itu berjudul optimalisasi moderasi beragama berbasis platform digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabe Om. Pemirsa edukasi seluruh Indonesia, Provinsi Lampung, Tulang Bawang yang saya cintai, yang mungkin sudah menanti podcast kita di Obras Education hari ini, kami sudah kangen nih untuk berngobrol-ngobrol dengan teman-teman komunitas edukasi di Indonesia, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Tapi ada hal yang harus kita bicarakan agak detail ya hari ini terkait dengan sosok yang sangat inspiratif yang hadir di Kabupaten Tulang Bawang yang insya Allah bisa membawa pengaruh yang baik menjadi role model kita bersama sehingga kita dalam komunitas edukasi ini bersemangat dalam menjalankan tugas kita. Hadir di sini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Haji Ahmad Jaludin MKOI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, kabarnya Bapak pulang dari umroh ya Pak ya? Ya Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa sahabat religi. Bapak ini pulang dari umroh kemarin di tanggal 9, tanggal 9 ya Pak ya? Iya, tanggal 8, tanggal 9 Bapak langsung ngantor, hari langsung podcast pemirsa. Ini sangat luar biasa ini. Sosok pemimpin yang memang harus menjadi suri tauladan kita bersama, komunitas edukasi. Bagaimana perjalanan umrohnya Bapak, lancar? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi karena memang cuaca di Mekah Madinah kan itu berbeda dengan di Indonesia, memang cukup ekstrim, panas, dan ini memang ada dampak pada kesehatan tubuh. Iya. Jadi semua itu bagian daripada pembersihan jiwa kita. Mantap. Tapi nggak kelihatan Bapak, lemas itu nggak kelihatan. Iya. Gitu. Justru kayaknya malaikat lagi pada nempel ini semua gitu. Memang terkadang harus disembunyikan hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk dilihat orang lain. Oke, Bapak. Bapak memimpin di Tulang Bawang ini kalau dilihat dari waktu itu udah setahun belum Pak? Oh iya, saya dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama itu pada tanggal 13 April hari Kamis. Oh, berarti sudah lewat sebulan lebih ya Pak ya, setahun ini. Dan hari Jumat besoknya saya sudah mulai artinya untuk melihat lokasi di mana saya ditempatkan, diamanahkan. Sangat luar biasa gitu Pak. Dia saya kayaknya segitu Bapak masuk, kita semua kawan-kawan di kantor ini hadir semua menyambut Bapak gitu dengan gembira gitu. Ya, Alhamdulillah itu menjadi rasa kesenangan sendiri dalam hati saya melihat artinya betapa SDM di sini para pegawainya antusias untuk menyambut pemimpin yang baru. Ya, terlepas kita nggak mengerti apa yang ada di hati masing-masing ya, tapi melihat antusias itu menambah menjadi support dan menjadi motivasi bagi saya bahwa ini merupakan suatu awal di mana saya memang harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk di Kementerian Agama. Amin, amin, amin. Selanjutnya Pak, setelah Bapak 1 tahun, satu bulan lah ya ini kalau dilihat kurang lebih ya, itu bagaimana Bapak melihat sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Tulang Bawang, juga masyarakatnya, juga pemerintah daerah selama Bapak 1 tahun ini, bagaimana menurut Bapak selama ini? Ya. Kalau kita berbicara sumber daya alam kan berarti bicara tentang kekayaan alam. Sesungguhnya Tulang Bawang ini memang banyak memiliki potensi-potensi yang ketika itu memang ada keseriusan untuk menggalinya, ini bisa
artinya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tulang yang dikenal sebagai Kabupaten Udang Manis. Keren ya Pak, Ya, tagline-nya itu keren banget, Ya, luar biasa. brandnya keren. Jadi udang manis itu saya pernah menyampaikan artinya di khutbah Idul Fitri beberapa hari yang lalu, bahwa kalau kita korelasikan dengan ayat suci Al-Quran itu yang dikatakan baldatun thayyibatun walaupun kufur. Iya. Karena kepanjangan dari udang manis itu kan unggul, damai, aman, nyaman, guyur, mandiri, agamis, natural, inovatif, kan begitu. Ya. Nah, dan sejahtera. Jadi endingnya itu kesejahteraan. Nah, ini artinya secara sumber daya alam kita punya potensi udang, gitu kan? Ya, keren, potensi benar. kebun tebu, dan kita kenal di sini kan daerah sungai, artinya potensi ikan di situ juga luar biasa. Ya, tinggal bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat, artinya memberikan muatan-muatan bagaimana mengelola itu semua dengan baik. Iya Pak, kalau Tulang Bawang juga itu salah satu produsen terbesar udang se-Asia Pak itu. Kalau nggak salah urutan ketiga. Iya. Terus sungai juga sangat luas Tulang Bawang. Iya. Itu sumber daya alamnya. Terus sumber daya manusianya Pak, kalau untuk di lingkup Kementerian Agama aja deh yang di Tulang Bawang ini, yang menjadi leadernya saat ini adalah Bapak. Ya, sebetulnya walaupun bukan Kementerian Agama saja, saya melihat dan membaca juga bahwa Tulang Bawang ini pun punya, kalau tadi tagline yang lebih spesifik ya, tapi ada namanya kearifan lokal khusus yang itu menjadi komitmen masyarakat Tulang Bawang yang disebut ini apa itu Sai Bumi Nenahnya. Artinya sumber daya manusia di sini mestinya memang orang-orang yang siap berkompetisi begitu. Kenapa? Karena masyarakatnya terbuka. Nah, ketika itu membangun sikap terbuka, ada siapapun boleh masuk. Mau investor, mau ilmuwan, mau apapun dia, pengusaha, yang artinya selagi itu akan membangun yang baik, mensejahterakan masyarakat Tulang Bawang, welcome, tidak masalah. Nah, artinya prinsip ini akan lebih dulu memunculkan kemampuan masyarakat Tulang Bawang itu bahwa mereka juga siap bersaing. Jadi kolaborasi antara branded yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Tulang Bawang, udang manis, terus yang ada filosofi Sai Bumi Nyapur itu sungguh sangat membuat semua siapapun yang masuk Tulang Bawang ini bisa mengeksplor diri, juga bisa mengefektifkan seluruh unsur lah Pak ya. Selanjutnya Pak, setelah Bapak melihat SDM, SDA yang insya Allah mendukung tugas Bapak selama di Tulang Bawang, saya dengar Bapak luar biasa ini, saya dengar ini fakta yang ada karena saya memang bagian dari yang Bapak pimpin gitu ya. Bapak sedang mengikuti PKA. Gitu. PKA itu kalau nggak salah pelatihan kepemimpinan administrator ya Pak ya. Di situ Bapak kesempatan itu saya kira tidak datang setiap saat ya Pak ya. Baru dilantik langsung ada PKA, Bapak nekat bismillah ikut, itu sangat luar biasa, itu pemimpinan sangat luar biasa. Bisa digambarkan Pak terkait dengan PKA itu apa sih Pak? Karena biar sahabat komunitas education ini mengerti gitu, apa itu PKA Pak? Ya. PKA ini kan kepanjangan dari pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, ini memang yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang menduduki jabatan eselon 3. Kalau dulu kan PKA itu dinamakan Diklat Kepemimpinan Tingkat 3. Sekarang kan dirubah nomenklaturnya menjadi PKA atau Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Tapi sesungguhnya pelatihan kepemimpinan ini bukan hanya untuk tingkat eselon 3 saja. Pejabat pengawas pun itu kan ada pelatihan kepemimpinan pejabat pengawas, kemudian pelatihan bagi pejabat pelaksana. Hakikatnya kan ini ASN itu kan pejabat semua. Cuman ada pejabat administrator itu di lingkungan eselon 3, ada pejabat pengawas itu pelaksana selaku eselon 4, kan ada pejabat pengawas pejabat pelaksana ya sebagai pejabat yang melaksanakan tugas-tugas yang diprogramkan oleh pimpinan. Nah, terkait PKA ini saya memang kurang lebih
8 bulan mungkin ya, Ya. 9 bulan menjabat, ditugaskan oleh Pak Kanwil untuk mengikuti PKA Angkatan ke-15 Kata 15 ya Pak. Itu dilaksanakan di mana Pak? di Pusdiklat Tenaga Administrasi yang bertempat di Ciputat, Oke, itu Tangerang. Bapak bersama-sama dengan yang jabatannya sama dengan Bapak itu ada berapa orang Pak dalam satu angkatan? Ya, kalau di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama yang ditugaskan oleh Pak Kanwil itu ada 2 pejabat. Pertama saya sendiri, yang kedua Bapak Dr. Andes Haji M. Ansori MKOMI. Beliau adalah Kepala Bidang Haji ya? Nah, Haji. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Iya. pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan tentunya bersama dengan kawan-kawan yang jabatannya sama dengan Bapak, eselonnya sama dengan Bapak, seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, ada juga yang dari pejabat dari UIN dari Intan Lampung. Oh iya. Jadi kalau mewakili Provinsi Lampung mungkin untuk di Kanwil 2, di luar Kanwil itu dari UIN 1 orang, dari 3. Iya. Nah, beserta seluruh pejabat yang ada di seluruh Indonesia dari berbagai macam unsur. Berarti asik banget tuh Pak pertemuan itu. Selain Bapak memang bersilaturahmi dengan teman-teman seluruh Indonesia, tentu saja menambahkan knowledge pengetahuan Bapak terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin di kenegaraan agama. Itu asik banget tuh Pak. Kesempatan tidak bisa muncul berkali-kali itu setiap kesempatan. Terus dalam tugas Bapak pada saat melaksanakan PKA itu tentu saja ada tugas-tugas ya Pak yang diberikan oleh Pusdiklat untuk menjadi syarat untuk bahwa Bapak dinyatakan berhasil dalam mengikuti PKA itu. Kira-kira apa Pak tugas yang diberikan oleh Pusdiklat kepada Bapak? Ya. Di dalam mengikuti PKA ini kan pada intinya untuk memastikan bahwa jabatan administrator itu harus terlaksana dengan baik dan harus mewujudkan sebuah akuntabilitas kinerja yang tentu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasi prosedur. Nah, untuk itu maka seorang pemimpin dalam hal ini pejabat administrator memang harus ditingkatkan knowledge-nya, ya skill-nya, wawasannya, artinya bagaimana dia harus mampu terus-menerus mengupdate dan mengupgrade kemampuannya, sehingga dengan demikian akan mampu dia implementasikan, dia aktualisasikan di dalam membangun kinerja di mana tempat dia instansi, di mana dia bertugas. Nah, di dalam pelaksanaan PKA ini salah satu bagian daripada wujud peningkatan kualitas sumber daya pemimpin itu, di mana peserta diwajibkan untuk mengangkat satu rencana aksi perubahan. Maksud acara aksi perubahan itu gimana Pak? Substansinya? Bukan rencana ya Pak. Rancangan. Rancangan aksi perubahan yang mana rancangan itu harus menyentuh kepada terutama sekali stakeholder di mana dia memimpin, sehingga dengan rancangan itu mampu mengubah pola mindset daripada SDM yang dia pimpin dalam rangka mewujudkan tadi sebuah kinerja pemerintah yang governance quality lah gitu ya, meningkat terus dan sustainable, dia berkelanjutan itu. Jadi artinya gini ya Pak ya, ternyata rancangan aksi perubahan yang memang sudah menjadi salah satu syarat dalam peserta PKI itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam Pusdiklat gitu ya, untuk bagaimana mempush atau meningkatkan kapasiti building seluruh stakeholder di Kementerian Agama dan yang dilideri oleh Bapak gitu ya Pak ya, substansinya gitu ya. Oh iya, artinya begini, bahwa rancangan itu sebagai bukti bahwa kita melakukan sesuatu kan gitu. Makanya harus kita buktikan dengan sebuah rancangan yang nanti itu memang bukan sebatas rancangan saja, tapi sebuah aksi yang memang harus diaktualisasikan. Nah, seperti itu. Sehingga dari aktualisasi itu nanti kita akan melihat sebetulnya rancangan yang kita buat itu seberapa jauh akan memberikan dampak efek bagi pengembangan kualitas pengelolaan sebuah organisasi yang kita pimpin, terutama dalam rangka membangun pola kerja bagi ASN yang ada di lingkungan. Merubah culture set juga mindset. Ya mindsetnya gitu. Artinya baik
pola pikirnya, lingkungan, yang ini tentu sangat penting sekali bagi sebuah pengembangan peningkatan kualitas organisasi. Ya, keren banget ini komunitas edukasi seluruh Indonesia. Ternyata dalam PKA-nya Bapak Kepala Kantor ini membuat rancangan aksi perubahan yang insya Allah nanti akan dipaparkan lagi dengan Bapak Kepala Kantor. Kira-kira rancangan aksi perubahan yang Bapak buat itu apa Pak? Kira-kira Pak? Untuk rancangan aksi perubahan, kita mengangkat sebuah judul optimalisasi moderasi beragama yang berbasis platform digital pada Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Wih, keren banget ini sahabat komunitas. Ternyata rancangan aksi perubahan Bapak itu berjudul optimalisasi moderasi beragama berbasis platform digital. Nah, tentu saja Bapak ngangkat itu tentu saja kalau kita pikir-pikir ya, kita amati pasti ada sebab dong Pak, gitu ya. Kenapa kok Bapak ngangkat itu? Gitu. Kira-kira apa Pak yang membuat ide sehingga Bapak mengangkat tentang optimalisasi moderasi beragama itu? Ya, moderasi beragama ini sesuatu yang sangat strategis ya dalam kaitan dengan program Kementerian Agama, dan ada 7 program Kementerian Agama dalam jangka menengah ini, artinya sampai tahun 2024 ini ya. Itu ada 7. Nah, diantaranya yang sangat menarik perhatian saya, dan itu nanti korelasinya sangat erat sekali dengan judul yang akan kita angkat ke permukaan ini, yaitu pertama transformasi digital. Dan bagaimana komitmen Gusmen kita agar Kementerian Agama ini ASN-nya betul-betul melek digital dan betul-betul merasa bersahabat dengan digital itu, yang memang itu sangat akan membantu sekali bagi pengembangan, artinya pengelolaan Kementerian Agama. Ya, jadi nggak boleh lagi ya Pak Kepala ya, kita itu ngomong aku nggak ngerti karena aku udah gabut dan lain sebagainya, gaptek gitu, nggak bisa lagi Pak Kepala ya, harus ngikutin gitu perkembangan sekarang. Ya nggak ada istilah orang gaptek itu, nggak ada. Yang ada mungkin malas untuk belajar. Yang kedua, kurang percaya diri. Nah, ini penyakit yang klasik yang untuk zaman sekarang saya pikir harus segera kita buang ke Laut Atlantik lah. Udah di kota muda lah ini. Keren. Atlantik jauh banget ya Pak. Yang harus kita jauhkan. Nah, kemudian yang kedua itu transformasi digital. Yang kedua terkait moderasi beragama. Nah, kenapa moderasi beragama ini kita tahu tentu sebagaimana yang digaungkan oleh Gusmen kita, dan ini memang sudah program Menteri Agama yang terdahulu, tapi oleh Gusmen yang dipandang sesuatu yang memang harus dilanjutkan dan harus sukses sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai. Karena membangun moderasi beragama itu dalam konteks keindonesiaan ini sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Karena kita masyarakat Indonesia masyarakat yang beragam. Ada beberapa agama yang memang harus semua kemudian dirawat, dan itu luar biasa. Nah, keberagaman yang luar biasa, suku, agama, budaya, kemudian bahasa, ini kalau kita tidak rawat, tidak kita jaga, ini akan hanya menjadi sebuah kenangan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, saya pikir mungkin tanggung jawab itulah yang Kementerian Agama sebagai kementerian yang membangun, artinya punya peran untuk membangun kehidupan umat beragama, untuk mengambil bagian bagaimana kita membangun pola pikir masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang pola pikirnya moderat. Nah, tentu terutama harus diawali dengan ASN-nya. ASN-nya. Ya, karena kita ini adalah masyarakat yang agamis, dan masyarakat Indonesia ini memang sangat kental dengan kehidupan beragama. Nah, bagaimana nilai-nilai agama yang luhur, nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, toleransi, saling menghargai, ini harus dimunculkan ke permukaan. Tetapi tidak kita pungkiri, ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan agama ini sebagai sebuah sikap pembenaran dan menyalahkan orang lain. Dan lebih parahnya,
melakukan aksi-aksi yang bersikap radikalisme. Iya, intinya dia Ya. melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Ya. tapi menjustifikasi atau mengatasnamakan Ya. agama, itu sudah sungguh sangat Menjustifikasi bahwa kebenaran itu kebenaran mutlak yang ada pada dirinya. Ini tentu sangat berbahaya sekali bagi kehidupan berbangsa. Sahabat komunitas edukasi yang saya cintai, ternyata memang sangat berbahaya sekali tuh kalau ada sekelompok atau personal yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Terus langkah-langkah yang Bapak lakukan terkait agar rancangan aksi perubahan ini bisa benar menjadi rancangan yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar terhadap kepemimpinan Bapak di Tulang Bawang ini, juga program Kementerian Agama. Bagaimana Bapak? Ya, tentu setelah kita mengangkat rancangan judul sebagaimana yang saya sampaikan tadi, optimalisasi moderasi beragama berbasis platform digital pada Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, maka tentu langkah-langkahnya sebagaimana tahapan daripada pelaksanaan PKA ini, bahwa setelah kita melakukan pelajaran mandiri, kemudian melalui daring, kemudian kita klasikal tahap 1, maka yang selanjutnya kita melakukan tahapan aktualisasi atau implementasi untuk mewujudkan rancangan ini sesuai dengan tahapan-tahapan atau milestone yang memang sudah dirancang dan sudah diprogramkan. Nah, dalam tahap sekarang ini kan sedang tahap aktualisasi ini, dimulai dari tanggal 5 April sampai dengan 3 Juni. Artinya sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih ya. Nah, jadi tahapannya yang pertama tentu kita membangun sebuah tim yang efektif, di mana tim inilah nanti yang akan bekerja keras mensukseskan daripada rancangan aksi ini. Dan tahapan selanjutnya kita juga setelah kita membangun tim ini, dan tim ini mulai melakukan gerak-gerakan untuk bagaimana agar dalam tahap aktualisasi ini terwujud sebuah gambaran daripada judul aksi ini dapat terrealisasi di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Nah, diantaranya kita sudah mulai menata dalam kaitan media sosial kita. Karena ini platformnya digital, berarti kan kita bicara tentang media sosial. Nah, ini sudah ditata oleh tim IT kita di sini, bahwa medsos Kemenak itu selama ini memang ada, seperti X, TikTok, Twitter, Facebook, FB kan, berikut yang saluran resminya kan website ya. Nah, tetapi ini belum dioptimalisasikan untuk informasi-informasi terkait bagaimana membangun pola pikir moderat, dalam hari ini moderasi beragama. Nah ini, tahapan sekarang ini sudah kita lakukan, sudah tahap menyusun strategi atau aturan mainnya, bagaimana pembuatan konten-konten yang nanti akan dievaluasi, yang sekiranya itu baik bisa di-upload di medsos Kemenak. Nah, di-upload menggunakan link yang sudah dibagi oleh tim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengukur capaian ini tentu akan dikaitkan dengan pertumbuhan pengikut. Kenapa? Sebanyak apapun konten yang kita upload, kalau tidak ada yang mengakses, tidak ada yang membaca, tidak ada yang berkomentar, itu akan sia-sia. Makanya target juga yang harus kita penuhi adalah mendongkrak pertumbuhan pengikut atau istilahnya follower ya. Itu akan lebih banyak dari titik awal yang sekarang ini kita masih minim sekali. Nah, target yang jangka aktualisasi selama 2 bulan ini sesuai dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh penguji, bahwa saya setidaknya harus memiliki 1.000 pengikut atau follower di tahap aktualisasi ini. Dan ini alhamdulillah yang mengembirakan, meskipun memang ada beberapa medsos yang itu memang belum sampai target, tapi ada beberapa medsos seperti FB, TikTok sudah melebihi. Satu lagi itu Instagram ya. IG. Nah, itu bahkan sudah melampaui daripada target 1.000. Dan ini tentu sangat mengembirakan. Artinya mengembirakan seperti apa? Bahwa pola pikir selama ini kita ragu tentang hal ini, tapi ternyata setelah kita
coba sosialisasikan dengan ASN di Kementerian Agama Tulang Bawang ini, mereka cukup Antusias ya Pak ya, mendukung rancangan aksi dan perubahan sukses rancangan ini. Jadi intinya langkah-langkah itu, langkah strategisnya adalah pertama bagaimana kita menciptakan konten yang kreatif dalam kaitan moderasi beragama. Yang kedua artinya bagaimana kita meningkatkan jumlah pertumbuhan follower pengikut untuk mengakses daripada konten-konten moderasi yang kita upload di medsos Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Iya, sungguh sangat luar biasa komunitas edukasi yang ada di seluruh Indonesia. Ternyata Bapak dalam membuat rancangan aksi perubahan itu sudah melakukan langkah-langkah yang sangat excellent, sangat luar biasa, sehingga bisa diimplementasikan bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, juga kepada seluruh pemirsa. Jadi kalau sebelumnya moderasi beragama itu hanya bentuknya sosialisasi dan belum merujuk kepada outlook Kementerian Agama, juga program kerja, juga hasil Rakernas, ternyata dengan seorang pemimpin yang sangat luar biasa ini cepat menangkap bola yang dilemparkan oleh Gusman, langsung membuat satu rancangan aksi perubahan yang belum pernah dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang atau seluruh Indonesia. Sahabat komunitas edukasi yang saya cintai dan yang saya banggakan, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak Kepala, ya pertanyaan pamungkas agar podcast kita ini menjadi terkenal lah di hati kawan-kawan kita semua. Kira-kira harapan yang Bapak harapkan maksudnya terkait dengan rancangan aksi perubahan ini kepada Kementerian Agama khususnya dan kepada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Kementerian Agama itu apa Pak? Ya, kalau bicara harapan tentu sangat besar harapan saya terkait dengan kesuksesan mewujudkan rancangan aksi perubahan. Nah, karena ini rancangan ini bukan hanya sebatas rancangan leader saja, tetapi harus disukseskan oleh seluruh stakeholder atau ASN di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, maka saya mewajibkan dan menekatkan kepada seluruh ASN yang berada di manapun ya, baik umpamanya di KUA, di madrasah, kemudian baik di madrasah swasta, kemudian lingkungan pejabat Kementerian Agama Tulang Bawang, yang intinya seluruh ASN yang ada di dalam keluarga besar Kementerian Agama ini wajib memiliki kepedulian dan kepentingan untuk mensukseskan aksi daripada perubahan ini. Karena memang perubahan ini ya untuk kita semua, merubah karakter kita semua, bukan merubah karakter pemimpin, tapi pemimpin merubah karakter ASN yang ada di lingkungannya. Nah, jadi jangan sampai ada satu orang ASN saja yang tidak merasa memiliki kepentingan untuk memaksimalkan potensi pada dirinya, mewujudkan dan mensukseskan rancangan aksi moderasi beragama yang berbasis platform digital ini. Karena ini milik kita semua, yang endingnya tadi ketika mereka sudah memiliki kepedulian, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka bukan sesuatu yang asing lagi. Tumbuh kecintaan, nanti berpikirnya begini, rasanya kalau sehari saja nggak lengkap kalau nggak konten moderasi. Nggak lengkap, itu bahasa Bu Kasih Penmat itu habit menjadi budaya, nah itu sebetulnya dikatakan culture set itu membangun sebuah budaya pemikiran tentang kinerja, tentang Kementerian Agama ini seperti apa yang harus kita sumbangsihkan untuk kemajuan daripada tempat di mana di situ kita mengabdi dan berguna serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama di dalam mewujudkan pola pikir masyarakat yang moderat. Tentu harus diawali oleh ASN yang tidak binafsi ya Pak ya. Ini belum bicara stakeholder eksternal, bagaimana kita membangun ke Pemda, nanti ke FKUB, Bangunan Basnas, MUI dan sebagainya. Nah ini mungkin dalam tahapan nanti di milestone jangka menengah. Jadi ada tahapan.
Oke, terima kasih Bapak Kepala Kantor. Sungguh sangat luar biasa obrolan kita hari ini. Obrolan santai tapi insya Allah mengedukasi sesuai dengan podcast kita yaitu Obras Education. Pemirsa yang saya cintai, dari obrolan panjang saya dengan Bapak Kepala Kantor, ada suatu hal yang harus memang benar-benar kita terpatri dalam diri kita, bahwasanya kecintaan kita akan kedamaian, keseimbangan, dan lain sebagainya sesuai dengan 9 kata kunci moderasi beragama tentu harus benar-benar dijadikan sebagai rule kita, jalan kita untuk menjadi pegawai Kementerian Agama yang cerdas. Edukasi Bapak Kepala Kantor, terima kasih kehadirannya pada podcast Obras Education sesi Pemat ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu berikan keberkahan dalam hidup dan tetap kuat dan tegas dalam memimpin di Kementerian Agama Kabupaten Bawang. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe pun.